Chelsea melaju ke final Piala FA usai tekuk Leeds United 1-0. Chelsea lolos ke final Piala FA usai memenangi laga semifinal kontra Leeds United dengan skor 1-0 pada hari Minggu, 26 April 2026, malam waktu Indonesia Barat. Laga semifinal Piala FA Chelsea versus Leeds United digelar di Stadion Wembley, London, Inggris. Chelsea yang dilatih oleh Carlum S1MC High Pronunciation Varane mampu mencetak gol di babak pertama ketika Pedro Neto melepas umpan dari sisi kiri pertahanan Leeds yang ditanduk oleh Enzo Fernandez pada menit ke-23. Gol Enzo Fernandez tersebut menjadi satu-satunya gol di pertandingan ini. Mengingat tidak ada gol tercipta di babak kedua semifinal Piala FA Chelsea versus Leeds United. Dengan kemenangan 1-0 atas Leeds United, Chelsea lolos ke final Piala FA untuk menantang Manchester City. Chelsea membuka keunggulan pada menit ke-23 ketika umpan Pedro Neto dari sisi kiri pertahanan. Leeds United mampu ditanduk oleh Enzo Fernandez ke gawang Leeds United yang dikawal Karl Darlow. Manchester United inti peluang rekrut Cole Palmer dari Chelsea. Cole Palmer menjadi sorotan setelah Manchester United dikabarkan melihat peluang untuk merekrutnya dari Chelsea. Gelandang serang timnas Inggris itu tetap dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di posisinya meski musim 2025-26 berjalan tidak konsisten. Ketertarikan Manchester United disebut cukup serius. Bahkan sudah lama mengamati situasi Palmer di Chelsea. Faktor masa kecilnya sebagai pendukung United juga menambah spekulasi mengenai kemungkinan kepindahan ke Old Trafford di masa depan. Menurut laporan Chalk Offside, ada keyakinan di internal Manchester United bahwa peluang untuk merekrut Cole Palmer bisa terbuka. Namun, transfer tersebut tidak mudah direalisasikan dalam waktu dekat. Sumber laporan tersebut menyebut, ketertarikan Manchester United terhadap Cole Palmer nyata dan konkret. Tapi saya tidak melihat ini terjadi musim panas ini. Banyak pemberitaan yang muncul. Mungkin itu bagian dari membangun peluang untuk masa depan. Secara realistis tidak akan terjadi kecuali pemain benar-benar mendorong kepindahan. Di sisi lain, laporan Football Insider mengklaim bahwa Chelsea bisa saja melepas Palmer jika ada tawaran besar. Nilai transfer yang disebut mencapai 130 juta pound. Angka yang hanya bisa dijangkau oleh segelintir klub elit Eropa. Pakar finansial sepak bola, Stefan Borson, menyebut hanya dua klub yang secara realistis mampu memenuhi angka tersebut, yakni Real Madrid dan Paris Saint-Germain. Ia menjelaskan, jika harganya sekitar 130 juta pound, mungkin hanya dua klub yang bisa melakukannya yaitu Real Madrid dan PSG. Tapi belum tentu mereka tertarik. Menjual Palmer memang bisa memberi keuntungan. Tapi itu berarti kehilangan pemain kunci dan harus mencari pengganti yang sepadan. Situasi ini membuat masa depan Palmer tetap terbuka. Meski peluang hengkang dalam waktu dekat masih kecil, Chelsea diyakini tidak akan melepas pemain andalannya dengan mudah. Kecuali ada tawaran luar biasa yang sulit ditolak. Jonathan Rowe dipantau Chelsea dan Manchester United. Jonathan Rowe kini menjadi incaran serius Chelsea dan Manchester United dari Bologna. Kedua klub Premier League tersebut dilaporkan intens memantau perkembangan winger berusia 22 tahun itu jelang bursa transfer musim panas. Kebutuhan akan pemain sayap baru membuat Chelsea dan Manchester United mulai bergerak agresif. The Blues ingin meningkatkan kualitas di sisi lapangan setelah performa pemain seperti Alejandro Garnacho dan Jamie Gittens belum konsisten. Sementara United membutuhkan kedalaman skuad tambahan untuk menghadapi jadwal padat, termasuk Liga Champions. Menurut laporan Gazzetta dello Sport yang dikutip Sport Witness, kedua klub bahkan telah mengirim pemandu bakat ke beberapa pertandingan Bologna musim ini. Namun, klub Italia tersebut tidak berniat melepas Rowe dengan mudah dan diperkirakan hanya akan mempertimbangkan tawaran di atas 40 juta euro. Jonathan Rowe sendiri tampil impresif sejak bergabung dari Marseille musim panas lalu. Ia mencatatkan 7 gol dan 4 assist dari 32 pertandingan di semua kompetisi, menunjukkan kontribusi konsisten di lini serang Bologna. Perkembangan pesatnya membuat banyak klub besar Eropa mulai meliriknya. Selain produktivitas, ia juga menunjukkan kematangan taktik dan kemampuan beradaptasi yang meningkat, menjadikannya profil menarik bagi klub-klub yang mencari kombinasi pemain siap pakai dan potensi jangka panjang. Chelsea melihat Jonathan Rowe sebagai solusi untuk menambah variasi serangan di sisi sayap. Sementara Manchester United menilai fleksibilitasnya bisa memberikan opsi tambahan di lini depan bersama Amad Diallo dan pemain lain. Konstantinos Karetzas diincar Leeds United dan Chelsea. Performa api Konstantinos Karetzas bersama geng membuat Leeds United dan Chelsea mulai meliriknya. Gelandang serang berusia 18 tahun itu mencatatkan total kontribusi 21 gol dan assist, menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa. Performa individu Karetzas menunjukkan potensi besar untuk berkembang di level tertinggi. Statistik seperti rata-rata 2,2 umpan kunci per laga dan 1,9 dribble sukses, menegaskan kemampuannya dalam menciptakan peluang serta membawa bola ke area berbahaya. Menurut laporan TEA Amtal,
Chelsea juga serius memburu Karetsa sebagai bagian dari upaya memperbaiki kreativitas lini tengah. Klub London Barat itu dinilai masih kekurangan playmaker yang mampu membuka pertahanan lawan secara konsisten. Kebutuhan tersebut menjadi penting mengingat performa Chelsea yang belum stabil musim ini. Mereka membutuhkan pemain dengan visi dan kemampuan distribusi bola yang tajam untuk meningkatkan produktivitas serangan. Dari sisi finansial, The Blues memiliki keunggulan dalam proses negosiasi. Hal ini bisa menjadi faktor penentu dalam persaingan mendapatkan tanda tangan Konstantinos Karetsas dari Genk. Bagi sang pemain, peluang bergabung dengan klub besar seperti Chelsea atau Leeds United bisa menjadi langkah besar dalam karirnya. Ia berpotensi berkembang lebih cepat dengan pengalaman di Premier League. Estevão Willian pulang ke Brasil demi pemulihan dan Piala Dunia. Estevão Willian kini menjadi fokus perhatian setelah Chelsea menyepakati rencana pemulihan cedera yang akan dijalani di Brasil. Keputusan ini diambil setelah muncul berbagai laporan berbeda terkait tingkat keparahan cedera hamstring yang ia alami saat menghadapi Manchester United. Awalnya, cedera tersebut disebut bisa mengakhiri musim sang pemain, bahkan berpotensi membuatnya absen di Piala Dunia 2026. Namun laporan lain, termasuk dari jurnalis Eduardo Burgos, menyebutkan bahwa masa pemulihan diperkirakan hanya sekitar 20 hingga 30 hari dan tidak memerlukan operasi. Menurut laporan O Globo, Estevão akan segera kembali ke Brasil untuk menjalani perawatan. Langkah ini telah disetujui oleh Chelsea, dengan pendekatan pemulihan yang lebih konservatif demi menjaga peluang tampil di Piala Dunia tetap terbuka. Meski demikian, diagnosis terbaru menunjukkan adanya cedera serius berupa hampir robekan total pada otot paha. Hal ini membuat proses pemulihan menjadi tidak pasti, meskipun operasi sudah dipastikan tidak akan dilakukan. Situasi ini juga menciptakan dinamika antara kepentingan klub dan tim nasional. Chelsea ingin melindungi aset jangka panjang mereka, terutama karena ini merupakan cedera berulang bagi pemain muda tersebut dalam satu musim. Di sisi lain, tim nasional Brasil terus memantau kondisi sang pemain menjelang turnamen besar. Komunikasi antara Federasi Brasil dan Chelsea tetap terjaga, meski peluang Estevão untuk masuk skuad utama masih diragukan. Charlie Adam dorong Chelsea pulangkan Antonio Rudiger. Charlie Adam secara tegas meminta Chelsea untuk mempertimbangkan memulangkan Antonio Rudiger guna mengatasi masalah besar di lini belakang. Ia menilai kehadiran bek berpengalaman seperti Rudiger sangat dibutuhkan di tengah performa inkonsisten tim musim ini. Masalah pertahanan Chelsea memang menjadi sorotan setelah serangkaian hasil buruk, termasuk kekalahan telak dari Paris Saint-Germain di Liga Champions serta rentetan kekalahan tanpa mencetak gol. Performa penjaga gawang seperti Robert Sanchez dan Philip Jorgensen juga kerap menuai kritik. Pandangan serupa sebelumnya disampaikan oleh Gary Neville yang menilai The Blues membutuhkan bek tengah berpengalaman. Namun, Charlie Adam secara spesifik menunjuk Antonio Rudiger sebagai solusi paling ideal untuk mengisi kekosongan tersebut. Dalam wawancaranya bersama Sky Sports, Adam mengatakan, Chelsea seharusnya tidak pernah membiarkannya pergi. Saya mengerti dia bergabung dengan Real Madrid tetapi situasinya tidak seharusnya sampai seperti itu. Dia pemain luar biasa dan menurut saya dia adalah sosok ideal yang dibutuhkan Chelsea saat ini. Mirwan Suarso tegaskan Como tak halangi CSC Fabregas jika dipinang Chelsea. Klub Serie A, Como 1907, memberi sinyal terbuka terkait masa depan pelatih mereka, CSC Fabregas. Presiden Como, Mirwan Suarso, menegaskan pihaknya tidak akan menghalangi jika Fabregas menerima tawaran untuk menangani Chelsea. Nama Fabregas belakangan memang mencuat sebagai kandidat kuat untuk mengisi kursi manajer The Blues, menyusul pemecatan Liam Rowe Senior. Rowe Senior dipecat setelah hanya 3 bulan menjabat akibat rentetan 5 kekalahan beruntun di Premier League. Dalam pernyataannya, Suarso menegaskan bahwa Como menghormati keputusan pribadi Fabregas. Jika itu membuatnya bahagia, itu pilihannya. Kami tentu ingin karyawan bertahan lama. Tapi pada akhirnya kami tidak memiliki dia. Dia bebas pergi ke Chelsea jika memang menginginkannya, ujarnya. Tak hanya itu, Suarso juga membuka kemungkinan Fabregas tetap mempertahankan sahamnya di Como meski hengkang. Mantan gelandang timnas Spanyol itu diketahui memiliki kepemilikan minoritas di klub bersama legenda Arsenal, Thierry Henry. Namun, ada satu syarat penting. Fabregas tidak diperkenankan bergabung dengan klub Italia lain yang menjadi rival Como, selama dia tidak pergi ke klub Italia pesaing. Struktur yang ada memungkinkan dia tetap menjadi pemegang saham. Ini soal bisnis dan rasionalitas, tambah Suarso. Di bawah kepemimpinannya, Como menunjukkan perkembangan signifikan. Mereka kini bertengger di posisi kelima klasemen Serie A, melanjutkan performa solid musim lalu yang berakhir di papan tengah. Bahkan, Como nyaris melangkah ke final Coppa Italia musim ini.